Josiah Hedges, juga dikenal sebagai Edge, adalah penembak jitus setengah Meksiko yang berangkat untuk membalas dendam setelah adiknya dibunuh oleh sekelompok mantan rekannya di Union Army. Kelompoknya dipimpin oleh musuh bebuyutan Edge, Merritt Hartnett, seorang sadis psikotik yang senang menyakiti orang lain dan juga mencari sesuatu yang dimiliki Edge. Dan inilah kisah lengkapnya. Ada sekelompok Union Army yang baru pulang dari medan perang serentak mendatangi kediaman Jamie Hedges. Jamie tertati-tati karena kakinya pincang mencoba mendekati mereka. Hartnett selaku pimpinannya mengabarkan bahwa kakak Jamie yang bernama Edge telah gugur dalam pertempuran. Awalnya, Letnan berbaik hati menenangkan Jamie dikarenakan syok mendengar berita kematian kakaknya. Namun ujung-ujungnya si Hartnett malah menagih hutang dikarenakan Edge kalah judi main poker sebesar $500 sehari sebelum kematiannya. Hartnett mengetahui Edge mempunyai sebuah kotak rahasia dan meminta Jamie segera menyerahkannya. Dari sana Jamie meyakini si Hartnett telah berbohong. Anjingnya pun tiba-tiba menggonggong. Celakanya si Little Bill langsung menembaknya sampai tewas. You bastard! Like that, man. I'm gonna let you talk to me like that. Hartnett mulai bermain kasar, kemudian menembak kaki Jamie karena ia tidak ingin memberitahu keberadaan kotak rahasianya. Ia berusaha menyeret tubuhnya untuk mengambil pistol, sayangnya Jamie tidak menembak tepat sasaran. Hingga Hartnett menyerang balik melumpuhkan Jamie, di sanalah mereka mulai masuk ke dalam rumah. Kebrutalan Hartnett meninggalkan jejak dengan membakar rumah dan menggantung Jamie di balik tiang. Kemudian Edge datang mendapati adiknya telah tewas mengenaskan. Sword, Kansas, Agustus 1985. Edge mulai melakukan perjalanan dalam misi membalaskan dendam atas kematian Jamie. Ia sudah tahu siapa pelaku di balik semuanya. Kota Sword adalah tujuan utama di mana ia akan mendapatkan jawaban. Ketika mulai memasuki kawasan kota, kondisi sangat sepi tanpa ada aktivitas apapun. Di sana ia bertemu dengan Beth. Sama-sama baru pertama kali datang ke desa tersebut. Ia memberitahukan bahwa semua orang sedang pergi untuk menyaksikan salah satu warga yang akan dihukum gantung. Edge bergegas pergi mendatangi tempat eksekusinya. Di sana ada seorang pemimpin sekaligus menjabat sebagai sheriff bernama Big Bill yang merupakan ayah dari Little Bill, salah satu komplotan pembunuh Jamie. Ada Benny, seorang remaja yang pintar melukis meskipun ia harus kehilangan satu tangannya. Ia rajin dokumentasikan semua kejadian penting dengan keahlian menggambarnya. Kedatangan Edge menarik perhatian Big Bill hingga ia langsung mempercepat acara eksekusinya. Edge ditodong pistol hingga ia mempunyai alasan untuk menyerang balik sekaligus melancarkan aksinya menggagalkan acara eksekusi. Salah satu wakil Big Bill tewas, tinggal ajudannya si Ben yang nyaris menembak Edge. Namun Big Bill menahan tembakan dan memilih ingin bernegosiasi. Permainan pun dimulai. Edge dan Big Bill sama-sama tahu kenapa mereka berdua tidak saling membunuh. Rencana awal ia menawari Edge diangkat jadi wakilnya. Tanpa pikir panjang, Edge bersedia menerima tawaran Big Bill. Setelah itu, Ben diperintah mengantar Edge mengelilingi kota. Di sana ada sebuah gedung tua yang masih tegak berdiri meskipun sudah dibakar hangus. Ben bercerita bahwa dulu ada kereta bawah tanah, di mana banyak kaum negro menukarkan emas sebagai alat pembayarannya. Setelah dibebaskan, ternyata areanya malah dijadikan tempat melarikan diri. Hingga puluhan kaum negro dihukum ke dalam gedung kemudian membakarnya hidup-hidup. Dari arah belakang, ada anak kecil sedang main tembak-tembakan. Melihat itu, Edge teringat masa kecilnya di saat ia tidak sengaja menembak kaki Jamie hingga harus mengalami cacat permanen seumur hidup. Tidak lama, Benny datang menawarkan diri ingin mengantarkan Edge menunjukkan kamar penginapan. Setelah itu, Edge mulai berpikir sejenak untuk menyusun rencana setelah posisinya semakin dekat dengan para pembunuh Jamie.
Malam harinya ia diundang ke sebuah pesta. Di sana Edge bertemu kembali dengan Beth, berbincang sebentar, kemudian pergi ke tempat lain dan ngobrol dengan Ben. Edge berusaha mengorek keterangan mengenai Sheriff Big Bill yang diketahui adalah ayahnya Little Bill. Tidak lama datang Pilar yang merupakan istri dari Little Bill. Ia diberi secari kertas oleh Benny dan nampak terlihat akrab. Ada satu kelompok sedang menggoda Pilar, kemudian datang seekor anjing yang berusaha menolongnya. Si anjing ditendang hingga ia ketakutan. Melihat itu Edge geram, hanya cukup dengan pisau cukur, ia sanggup melumpuhkan semuanya. Di bawah lantai, Edge melihat lukisan Benny yang diberikan kepada Pilar. Ternyata itu lukisan si Little Bill. Di tempat lain ada Beth yang mulai menampakkan identitasnya. Ternyata ia seorang sheriff diutus Letnan Harkness untuk memata-matai kedatangan Edge dan mulai melaporkan statusnya. Edge secara tiba-tiba mendatangi Benny. Ia mendesaknya agar memberitahu keberadaan Little Bill. Benny pun menunjuk ke arah rumah seberang. Edge bergegas masuk, langsung dikejutkan dengan keberadaan Pilar berpakaian erotis memakai celana dalam besi yang dapat dikunci. Nampaknya Big Bill sudah bersiap menyambut Edge sambil menodongkan pistol. Di sana Edge ditawari kunci yang dapat membuka celana dalam Pilar, bermaksud menawari tubuh Pilar agar Edge melupakan balas dendam terhadap anaknya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, semua berhamburan keluar. Pilar menarik Edge dan meminta tolong agar mau membawanya pergi kabur dari tempat tersebut. Ia mengetahui rahasia tentang emas yang masih ditimbun di dalam kereta bawah tanah. Barulah ketahuan kenapa Big Bill banyak mengeksekusi orang agar mempunyai alasan untuk menggali tanah sambil mencari emas peninggalan kaum Negro tanpa dicurigai orang lain. Namun Edge menolak tawaran Pilar karena tujuannya hanya ingin membalas dendam. Dari arah belakang, Big Bill memergoki mereka. Pilar langsung berakting menuduh Edge telah memperkosanya, lalu menyelipkan kunci sambil pergi dari sana. Inilah saatnya Big Bill memenjarakan Edge. Barulah di sana si Little Bill berani menunjukkan batang hidungnya. Selang beberapa jam, Edge berhasil keluar dari penjara dengan kunci yang diberikan Pilar, melumpuhkan si penjaga hanya dengan sentilan pisau cukur. Setelah itu, Pilar berusaha menemui Benny, merayunya agar ia memberitahu tentang keberadaan emas tersebut. Berkat kejelian Edge, ia mampu menebak keberadaan emas yang Benny sembunyikan di dalam kamar. Dan ternyata emas itu adalah hasil cetakan dari tangan Benny sendiri ketika ia tertimpa musibah saat meleburnya. Setelah berhasil, Edge membuat kesepakatan agar Bill bersedia menyerahkan nyawa anaknya ditukar dengan emas yang selama bertahun-tahun ia cari. Si Big Bill yang telah dibutakan oleh kekuasaan dan kekayaan akhirnya merelakan nyawa anaknya diserahkan ke tangan Edge. Ia pun mengizinkan segera menembak Little Bill yang sudah berada di tempat sasaran. Edge mulai membidiknya, namun fokusnya seketika buyar ketika menyadari ada yang tidak beres dengan senjata. Dan ternyata Big Bill telah menjebaknya dengan senjata rakitan yang dapat berbalik arah. Sudah saatnya Big Bill mengakhiri permainannya dan segera menghabisi Edge. Mereka menyiksanya terlebih dahulu sebelum ditembak mati, membuat Edge memiliki banyak kesempatan dengan merebut senjata dari salah satu komplotannya. Hingga ia terpaksa menjatuhkan diri ke bawah jurang. Dan kini Edge harus terjebak seharian dan mengumpulkan tenaga agar dapat mencabut ranting yang menancap di perutnya. Esok harinya barulah Edge mampu melepaskan diri dari sana.
Setelah tahu Benny adalah pemegang kunci harta karun yang selama ini Big Bill cari, ia menyiksa dan mengikat Benny di balik tiang agar mau memberitahukan semua rahasianya. Dari arah lain, Edge berhasil melumpuhkan si penjaga gudang senjata. Di dalam sana, ia menemukan satu senjata mesin, pilihan tepat untuk membabat habis semua komplotan Big Bill meskipun hanya seorang diri. Di mana ada harta karun, pasti ada Letnan Harkness yang sanggup mencium aroma kemewahan dan kekayaan. Kini semua pelaku pembunuh Jamie sudah lengkap berada di sana. Big Bill merasa terganggu dikarenakan Harkness adalah saingan beratnya hingga nyaris terjadi bentrok antara mereka. Seketika buyar dikejutkan dengan meluncurnya bom ke arah kerumunan membuat semuanya berlarian. Kemudian disambut dengan kedatangan Edge memberendelkan peluru mesin tanpa jeda hingga mereka tidak dapat berkutik. Setelah itu Edge mulai menyerang menembaki mereka satu persatu. Harkness dari belakang sedang membidik Edge, untungnya berhasil digagalkan Benny. Akibatnya terjangan peluru berbalik ke arahnya. Edge berlari ke lantai atas dan mulai menyerang dengan petasan. Edge terus maju ke depan mengejar target utama yaitu si Harkness yang menjadi dalang di balik kejahatannya. Di dalam gudang, Harkness menyandra Pilar dan mengancam akan membunuhnya jika Edge tidak menyerahkan senjata dan tasnya. Dan ternyata, kotak yang selama ini Harkness cari masih berada di tangan Edge. Itulah alasan kenapa Edge dibiarkan hidup, padahal banyak kesempatan untuk membunuhnya. Suasana kembali pecah saat Big Bill menembakkan senjata, kemudian Edge balas dengan melemparnya petasan. Si anjing pun ikut menolong menyerang Big Bill hingga ia terjatuh menggelantung di bawah lonceng. Harkness sedikit lengah membuat Pilar mudah melumpuhkannya, namun si Harkness berhasil kabur dari sana. Si anjing pintar kembali melakukan aksinya dengan melempar petasan ke bawah hingga si Big Bill mengalami kepanikan sampai bomnya meletus menghancurkan tubuhnya berkeping-keping. Edge dalam kondisi lemah berusaha mengejar Harkness, namun di tengah perjalanan ia mulai hilang keseimbangan tersungkur ke bawah. Nampaknya Little Bill berhasil selamat dari maut, namun ia tidak dapat selamat dari semua orang yang akan menyeretnya ke tiang gantungan. Beth datang menghampiri Edge, berusaha menolongnya. Namun Edge malah menyerang balik, dikarenakan ia sudah tahu Beth lah yang membocorkan statusnya kepada Harkness. Beth terpaksa melakukan hal itu karena Harkness memiliki saham dan kekayaan yang mampu menguasai setiap kota. Setidaknya, kini Beth sudah tidak berurusan lagi dan ingin menolong Edge. Malam harinya digelarlah acara besar-besaran untuk menonton pertunjukan eksekusi Little Bill. Dia teriak histeris ingin segera digantung sebelum Edge datang membunuhnya. Dan ternyata Edge sudah siap membidik dan ingin menghabisi Little Bill dengan tangannya sendiri, hingga peluru mendarat bertubi-tubi ke arahnya. Harkness mengadakan pertemuan besar dengan para pejabat tinggi, meminta dukungan untuk merebut kotak dari seseorang yang berisi artefak atau peninggalan suci yang akan menjamin kerjasama baru dari sekutu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun setelah mengetahui orang tersebut keturunan Apache, semuanya menolak karena sama saja mengundang kehancuran kota besar di Santa Louis. Dengan sadisnya, Harkness langsung melakukan pembantaian agar dapat menguasai kota dengan menyingkirkan orang-orang berpengaruh demi menyambut kembali Edge yang kemungkinan melanjutkan aksi balas dendam terhadapnya. It was a better place then.